Konflik antara kaum Brahmana dan Raja Kertajaya yang memerintah Kediri menyebabkan kaum Brahmana bertikai dengan Kertajaya. Bermula dengan perintah Kertajaya pada para Brahmana untuk menyembah sang raja, para Brahmana pun menolak. Penolakan ini membuat Kertajaya murka dan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Para Brahmana memutuskan untuk melarikan diri ke Tumapel dan berlindung pada Ken Angrok. Inilah awal kehancuran kerajaan besar di bawah kisah sejarah Perang Ganter. Panjalu atau Kediri termasuk kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sempat berjaya di tahun 1044 sampai 1222. Sejarah kerajaan Kediri berhubungan dengan kedua putra Airlangga yang ingin merebut kekuasaan. Keduanya saling bertempur antara satu sama lain sehingga kerajaan terbagi menjadi dua. Kerajaan Kediri atau Panjalu termasuk bagian dari kerajaan Mataram kuno yang terletak di Pulau Jawa sebelah timur. Pusat pemerintahannya ada di kota Daha atau yang sekarang ini terkenal dengan sebutan kota Kediri. Sebelum di Daha, pusat kerajaan Hindu ini dulunya berada di sekitar wilayah Kahuripan. Informasi ini sudah tertuang secara jelas dalam prasasti yang dibuat pada tahun 1042. Sedangkan sumber sejarah kerajaan Kediri bisa ditemukan pada kitab Negara Kertagama, Mahaksubhya, dan Serat Calon Arang. Disebutkan juga bahwa raja-raja kerajaan Kediri merupakan keturunan dari Raja Airlangga. Raja Airlangga telah membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Konflik ini terjadi sekitar tahun 963 Masehi dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan. Masa kejayaan Kediri terjadi selama pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu sekitar tahun 1135 sampai 1159. Kemunculan kerajaan Kediri dimulai dari pembagian kerajaan Kahuripan yang dilakukan oleh Raja Airlangga. Menjelang akhir pemerintahannya, putranya yang bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan saling memperebutkan tahtanya. Raja Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi kekuasaannya menjadi dua, yakni Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Panjalu atau Kediri diberikan kepada Samarawijaya dengan pusat pemerintahan di Daha. Sedangkan Jenggala atau Kahuripan dipimpin Mapanji Garasakan dengan ibu kotanya di Kahuripan. Pendiri kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Kediri tidak terlalu luas, yaitu Kediri dan Madiun. Kerajaan Jenggala mencakup wilayah Malang dan Sungai Brantas yang pelabuhannya ada di Pasuruan, Surabaya, dan Rembang. Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat kerajaan Kediri memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Hasil pertaniannya berupa beras yang sudah menjadi sumber pangan utama. Sedangkan barang dagangannya berupa emas, kayu cendana, pinang, perak, daging, dan gerabah. Pada saat itu, alat tukar atau alat pembayarannya adalah uang yang dibuat dari bahan dasar emas. Untuk pajak yang diberikan untuk masyarakatnya adalah hasil bumi, sehingga tidak memberatkan. Kegiatan perdagangan ini berjalan dengan lancar karena kerajaan Kediri berada di lokasi yang cukup strategis.
Kondisi politik kerajaan Kediri bisa dibilang cukup stabil selama masa kejayaannya. Pemerintahannya dijalankan oleh seorang raja yang dibantu para pejabat istana dan menteri. Raja dianggap sebagai pemimpin dengan kekuasaan absolut untuk mengambil keputusan. Sementara itu, para pejabat istana dan menteri bertugas untuk menjaga keamanan dan mengurus pemerintahan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus keuangan, administrasi, keamanan, dan militer. Sistem pemerintahan daerah di kerajaan Hindu ini juga sudah terorganisir semaksimal mungkin. Setiap daerahnya dipimpin oleh adipati yang bertugas dalam mengurusi keuangan, pemerintahan, hingga keamanan. Adipati juga menyalurkan pajak dan upeti untuk raja yang menjadi tanda kesetiaan. Salah satu peninggalan kerajaan Kediri adalah prasasti-prasasti kuno yang tersebar di beberapa daerah. Setidaknya ada 4 prasasti peninggalan kerajaan Kediri, yaitu Sirah Keting, Ngantang, Jaring, dan Kamulan. Prasasti Kamulan kerajaan Kediri dipertemukan pertama kali di Pendopo, Kabupaten Trenggalek. Pada prasasti kuno ini dikisahkan secara jelas tentang berdirinya wilayah Trenggalek ataupun Tulungagung. Bukan hanya itu, dalam prasasti ini juga menceritakan tentang kerajaan Kediri yang diserang oleh kerajaan-kerajaan lain. Menurut sejarawan, Kamulan dibuat ketika masa kepemimpinan Raja Kertajaya di tahun 1194 Masehi. Setelah berdiri hampir selama 2 abad lamanya, pada masa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1422 terjadi konflik internal antara Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kertajaya memiliki ambisi untuk disembah oleh kaum Brahmana, Hindu ataupun Buddha. Ambisi tersebut dinilai tidak masuk akal sehingga mendapat penolakan dari kaum Brahmana. Sampai pada akhirnya penolakan ini membuat Kertajaya marah dan sering melakukan berbagai tindakan yang buruk. Kaum Brahmana kemudian menuju ke wilayah Tumapel dengan tujuan meminta bantuan pada penguasa Tumapel, yaitu Ken Angrok. Pertempuran antara pasukan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Angrok dan tentara Kediri di bawah pimpinan Mahesa Walungan, adik Raja Kertajaya, berlangsung di sebelah utara Ganter. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Ken Arok untuk mendesak tentara Kediri dan membunuh Mahesa Walungan bersama menterinya yang bernama Gubar Baleman. Negara Kertagama memberikan keterangan bahwa kerajaan Kediri runtuh pada 1222 Masehi. Dengan kemenangan Ken Angrok, maka berakhirlah masa kekuasaan Wangsa Isyana setelah memerintah selama 3 abad. Pemerintahan dinasti Rajasa berdiri yang dibangun oleh Ken Angrok sebagai munculnya kerajaan Singosari, penguasa di Jawa Timur. Akan tetapi negara Kertagama maupun Pararaton sama-sama menutupi bahwa Raja Kertajaya gugur dalam pertempuran. Kitab Negara Kertagama melukiskan bahwa Raja Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi di lereng gunung bersama para petapa. Sedangkan kitab Pararaton menyebut Raja Kertajaya lenyap ke alam kedewaan dan tidak meninggalkan bekas.